Halo Sobat Cek Fakta, selamat datang kembali di channel yang selalu menghadirkan berita terbaru, fakta akurat, dan analisis mendalam seputar sepak bola Indonesia maupun dunia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas pertandingan seru dari Bundesliga musim 2025/26 yakni duel antara Bayer Leverkusen vs Borussia Mönchengladbach yang berakhir dengan skor 1-1 sekaligus menyoroti performa Kevin Dix bek timnas Indonesia yang bermain penuh selama 90 menit dan menjadi salah satu pemain kunci tim tamu. Sobat Cek Fakta, laga ini digelar di Stadion Bayarena, markas Bayer Leverkusen, pada Minggu 21 September tahun 2025 dalam pekan keempat Bundesliga. Pertandingan ini menarik karena kedua tim menampilkan taktik modern yang mengutamakan penguasaan bola, serangan cepat dari sisi sayap, serta transisi pertahanan ke serangan yang efisien. Bayer Leverkusen mencoba mendominasi jalannya laga, sementara Borussia Mönchengladbach mengandalkan skema 3 bek dan serangan balik cepat, di mana Kevin Dix berperan sangat vital. Pada awal laga, Leverkusen langsung menunjukkan agresivitas tinggi. Pada menit ketiga, bek Edmund Tapsoba melepaskan tembakan dari luar kotak penalti, namun bola berhasil diamankan kiper Gladbach, Maurits Nickels. Serangan demi serangan terus digulirkan tuan rumah, termasuk peluang sundulan dari Ibrahim Moza pada menit ke-36 setelah menerima umpan Ben Segir, tetapi bola terlalu lemah untuk menaklukkan Nickels. Gladbach merespons dengan cepat. Joe Scully memaksa kiper Mark Flekken bekerja keras pada menit ke-41 setelah menerima serangan balik cepat dari Castrop. Babak pertama akhirnya ditutup dengan skor kacamata. Statistik menunjukkan Leverkusen mendominasi penguasaan bola, namun Gladbach cukup efektif memanfaatkan peluang melalui serangan balik cepat dan mobilitas pemain sayap. Memasuki babak kedua, Gladbach mulai lebih aktif dalam menyerang. Pada menit ke-59, Shuto Machino mendapatkan peluang sundulan dari umpan silang Jens Castrop, namun Flekken masih sigap menepis bola. Leverkusen kemudian menekan kembali pada menit ke-65 ketika Ernest Poku yang baru masuk menusuk ke kotak penalti lawan, namun penyelesaiannya belum maksimal. Gol pertama tercipta pada menit ke-70. Serangan balik cepat Leverkusen dimulai dari kombinasi apik Alex Garka dan Malik Tillman, diteruskan umpan silang dari Poku. Bola sempat luput dari perhatian Patrick Schick, namun Tillman berhasil menyambutnya dengan sepakan voli keras yang tidak mampu dibendung Nickels. Bayarena pun bergemuruh karena Leverkusen memimpin 1-0. Namun, Gladbach tidak menyerah begitu saja. Mereka terus menekan hingga akhirnya menyamakan kedudukan pada menit ke-9 0+2 melalui sundulan Haris Tabakovic yang memanfaatkan bola mati matang dari Carlos Herrmann. Gol ini menjadi bukti pentingnya situasi bola mati dalam menentukan hasil pertandingan, terutama ketika waktu hampir habis. Sobat Cek Fakta, salah satu sorotan utama dalam laga ini adalah Kevin Dix. Bek timnas Indonesia ini bermain penuh dan menjadi pilar pertahanan Gladbach dalam formasi 3 bek, berkolaborasi dengan Fabio Chiarodia dan Nick Elvedi. Peran Dix sangat krusial, tidak hanya dalam menutup ruang pertahanan, tetapi juga dalam mendistribusikan bola ke lini tengah dan sayap, menciptakan keseimbangan antara pertahanan dan serangan. Dix membuktikan kualitasnya sebagai pemain profesional. Ia mampu menghadapi tekanan fisik dari pemain Leverkusen, berperan aktif dalam duel udara, melakukan intercept dan blok penting, sekaligus tetap menjaga ketenangan dalam pengambilan keputusan. Penampilan ini menunjukkan bahwa talenta Indonesia mampu bersaing di level tertinggi kompetisi Eropa, sekaligus menjadi inspirasi bagi generasi muda di tanah air. Dari sisi strategi, pertandingan ini memperlihatkan bagaimana taktik modern dijalankan secara efektif. Kedua tim sama-sama menggunakan formasi 3 bek, namun pendekatan berbeda. Leverkusen fokus pada penguasaan bola dan serangan dari sayap, sementara Gladbach mengandalkan transisi cepat dan counter-attack. Kombinasi serangan balik yang dilakukan Leverkusen berhasil membuahkan gol, sementara ketangguhan Gladbach dan kemampuan memanfaatkan bola mati menghasilkan gol penyama di akhir laga. Sobat Cek Fakta, statistik pertandingan menegaskan kualitas kedua tim. Leverkusen unggul dalam penguasaan bola, total tembakan, dan penguasaan ruang, tetapi efektivitas penyelesaian akhir menjadi masalah.
Sementara Gladbach dengan penguasaan bola lebih rendah justru memaksimalkan peluang melalui strategi yang efisien, menunjukkan bahwa sepak bola modern tidak hanya soal menguasai bola, tetapi juga memanfaatkan momen dengan tepat. Kevin Dix sebagai pemain internasional Indonesia menjadi pusat perhatian. Penampilannya menunjukkan bagaimana seorang pemain dari Indonesia bisa bersaing di liga top Eropa, menghadapi tekanan besar, dan tetap tampil maksimal. Ia menjadi contoh bahwa profesionalisme, kerja keras, dan konsistensi adalah kunci kesuksesan pemain internasional. Gol Leverkusen melalui Tillman lahir dari kerjasama tim yang apik. Kombinasi serangan cepat, pergerakan tanpa bola, dan penyelesaian akhir yang tepat waktu memperlihatkan kualitas tim Leverkusen dalam membaca permainan. Sementara gol Gladbach dari Tabakovic menunjukkan betapa pentingnya eksekusi bola mati, di mana strategi dan koordinasi antar pemain menjadi kunci mencetak gol di saat krusial. Selain itu, duel ini menjadi pelajaran penting tentang mentalitas pemain. Gladbach mampu bertahan, terus menekan, dan akhirnya menyamakan kedudukan di menit akhir. Kemampuan untuk tetap fokus hingga detik terakhir menjadi faktor krusial dalam menentukan hasil akhir pertandingan. Sobat Cek Fakta, dari laga ini kita bisa menarik beberapa pelajaran. Penguasaan bola bukan segalanya, efektivitas serangan dan strategi counter-attack sangat menentukan hasil pertandingan. Situasi bola mati adalah momen penting. Gol penyama Gladbach membuktikan betapa krusialnya eksekusi bola mati. Konsistensi dan mentalitas pemain menentukan hasil. Gladbach tetap fokus hingga menit akhir dan mampu menyamakan kedudukan. Adaptasi pemain internasional Kevin Dix menunjukkan kualitas luar biasa dalam beradaptasi di Bundesliga menghadapi tekanan fisik dan taktik. Kombinasi serangan tim gol Leverkusen lahir dari kerjasama yang solid, pergerakan tanpa bola, dan pemahaman posisi. Sobat Cek Fakta, pertandingan Bayer Leverkusen vs Borussia Mönchengladbach 1-1 tidak hanya soal skor akhir, tetapi juga tentang pembelajaran taktik, kerjasama tim, strategi modern, dan profesionalisme pemain. Kevin Dix menjadi contoh nyata bagaimana pemain Indonesia bisa bersaing di liga top Eropa, memberikan kontribusi maksimal, dan menjadi inspirasi bagi generasi muda. Dengan hasil ini, kedua tim mendapatkan 1 poin. Leverkusen harus segera mengevaluasi efektivitas penyelesaian akhir, sementara Gladbach bisa berbangga dengan mental pemain yang mampu bertahan dan memanfaatkan momen krusial. Kevin Dix tentunya menjadi sorotan positif, karena kehadirannya memperkuat lini belakang dan menjaga konsistensi tim. Demikian ulasan lengkap tentang Bayer Leverkusen vs Borussia Mönchengladbach 1-1 dan peran Kevin Dix. Semoga informasi ini memberi gambaran lengkap bagi Sobat Cek Fakta tentang pertandingan, taktik, strategi, dan performa pemain Indonesia di Bundesliga 2025/26. Jangan lupa Sobat Cek Fakta untuk like, share, dan subscribe channel ini agar selalu mendapatkan informasi terbaru, fakta akurat, dan analisis mendalam seputar sepak bola Indonesia dan dunia. Tuliskan juga pendapat kalian di kolom komentar. Bagaimana performa Kevin Dix menurut kalian? Apakah dia bisa menjadi pilar pertahanan yang konsisten di Bundesliga musim ini? Sampai jumpa di video berikutnya, tetap semangat, dan salam olahraga!